Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nabi yang dikenal luas, namun ada pula nabi yang kisahnya nyaris tenggelam dalam debu sejarah. Hari ini kita akan menyusuri jejak seorang nabi misterius bernama Yuwail, yang oleh sebagian ulama dikaitkan dengan Yoel dalam tradisi Yahudi. Ia muncul bukan sebagai penyembuh atau pemimpin perang, melainkan sebagai pembawa peringatan besar tentang hari murka, tentang kegelapan, dan tentang hukuman Allah yang datang dalam bentuk yang tak terduga, seekor belalang. 1. Siapakah Nabi Yuwail? Nama Yuwail atau Yoel berasal dari kata Ibrani yang berarti Tuhan adalah Allah. Menurut literatur Yahudi dan beberapa tafsir klasik seperti tafsir Al-Tha'labi, Yuwail adalah nabi yang hidup di kerajaan Yehuda, sekitar abad ke-9 atau ke-8 sebelum Masehi. Meskipun tidak disebutkan dalam Al-Quran, beberapa ulama Islam menyebut namanya dalam daftar para nabi Bani Israel. Sebagian riwayat mengaitkan Yuwail sebagai murid dari Nabi Ilyas atau hidup sezaman dengan Nabi Elisha. 2. Musibah belalang. Nabi Yuwail diutus di masa kehancuran rohani Bani Israel. Rakyatnya telah jauh dari Allah, terjebak dalam penyembahan berhala dan kemewahan duniawi. Lalu datanglah azab yang tak terduga, serangan belalang yang sangat dahsyat. Bukan hanya serangan biasa, Yuwail menggambarkannya sebagai pasukan militer yang menghancurkan segala tanaman, menyapu seluruh hasil panen, dan menyebabkan kelaparan besar. Bangkitlah dan tangisilah, karena padang menjadi sunyi, anggur mengering, dan minyak tidak mengalir lagi. Dalam tafsir sebagian ulama, ini bukan hanya kisah literal, tetapi simbol dari keruntuhan spiritual dan ekonomi, ketika Allah mencabut keberkahan sebagai bentuk peringatan. 3. Seruan taubat. Di tengah kehancuran, Yuwail tidak datang membawa solusi duniawi. Ia menyerukan satu hal, taubat total. Ia memerintahkan seluruh bangsa, dari imam hingga rakyat biasa, untuk berpuasa, menangis, dan memohon ampun kepada Allah. Koyakkanlah hatimu, bukan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhanmu, karena Ia penuh rahmat dan belas kasih. Ini adalah peringatan keras. Musibah bukan sekadar bencana alam, tapi panggilan untuk kembali ke Tuhan. Dan dalam ajaran Islam prinsip ini selaras. Tidaklah suatu kaum ditimpa musibah kecuali karena dosa-dosa mereka. Surah Asy-Syura ayat 30. 4. Ramalan Hari Tuhan. Nabi Yuwail memperkenalkan istilah yang sangat menakutkan. Hari Tuhan atau Yaum Rabb, sebuah hari kehancuran dan penghakiman. Ia menggambarkannya sebagai hari kegelapan, asap, dan darah. Sebagian ahli tafsir menyebut bahwa ini adalah bentuk nubuat akan datangnya pasukan Babilonia yang kelak menghancurkan Yerusalem. Namun di balik itu semua, Yuwail menyampaikan harapan. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Pesan ini menggema dalam Al-Quran pula. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Surah Az-Zumar ayat 53. 5. Akhir hidup dan warisan. Kehidupan pribadi Nabi Yuwail banyak diselimuti misteri. Tidak disebutkan secara detail bagaimana ia wafat, namun beberapa tradisi menyebutkan ia dimakamkan di Yerusalem, dekat lembah Kidron. Warisannya adalah sebuah kitab kecil, hanya 3 pasal, namun memiliki kekuatan pesan yang besar. Jangan tunggu bencana datang untuk kembali kepada Tuhan. Nabi Yuwail atau Yoel adalah suara yang berseru di tengah kehancuran. Ia mengingatkan kita, musibah bukan akhir, tapi pintu menuju rahmat. Dan kadang, untuk membangunkan manusia dari kelalaiannya, Tuhan mengirimkan bukan petir, tapi sekumpulan belalang. Meskipun sedikit yang diketahui tentang kehidupan pribadi Nabi Yuwail, kitabnya tetap menyampaikan pesan yang sangat penting. Kembalilah kepada Tuhan dengan hati yang tulus, karena Dia penuh kasih dan siap memberikan pemulihan. Nabi Yuwail mengingatkan kita bahwa dalam setiap kesulitan, selalu ada kesempatan untuk pertobatan dan harapan akan pemulihan melalui penyertaan Tuhan. Pesan Nabi Yuwail terus relevan hingga saat ini. Bagi kita yang menghadapi tantangan hidup, kisah ini mengajarkan bahwa ada selalu jalan kembali kepada Tuhan, yang akan memberikan kita pengampunan dan pemulihan sejati. Semoga kisah ini menjadi peringatan dan motivasi untuk kita semua agar tidak menunda taubat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.